Waktu, waktu anak saya si Irwan, semua sudah tahu ya saudaraku. Bagus nggak suaranya saudaraku? Suaranya bagus. Bagus, Sinang, bagus. Oh iya. Karena kejadian pada anak saya di kampung ini, pada saat itu tengah malam ya saudara ya. Karena anak saya kan istilahnya punya mobil, jadi saya udah nggak mikirin dia lagi, yang penting dia bebas perjalanannya. Tiba-tiba datang berita bahwa si Irwan ini ada kejadian di kampung orang lain, di jauh-jauh dari sini. Dia memukul orang, katanya 3 orang, sampai obrak-abrik semua internet orang di situ. Orang takut juga sih. Sehingga kalau bapaknya tahu seperti itu kejadian anaknya, wah, karena ini kebetulan anak saya ini yang paling kecil ini si Irwan namanya ya, anak kesayangan bagi kami berdua, makanya salah, saya sebenarnya salah mendidik buat dia saudaraku ya, sehingga saya merahasiakan ke bapaknya, tapi semua orang di kampung ini sudah bangun menghadapi kejadian ini. Kami berangkat melewati hutan saudaraku ya, jam 1 malam ke tempat kejadian ini. Pas kami sampai di situ, polisi sudah banyak sekali, rakyat pun sudah banyak, penuh banyak sekali kayak orang demo. Kami sampai di tengah-tengah keramaian itu, semua berteriak mengatakan itu namanya si Irwan dari Sipange, katanya. Kampung saya ini saudaraku Sipange ya, harus dibunuh, malam ini harus dibunuh, katanya. Waduh, lama saya di situ, kami lama, ada sekitar setengah jam lebih kami di tengah-tengah rakyat itu, tengah-tengah masyarakat itu. Pada saat itu saya sudah agak renggang sama Tuhan Yesus, nggak ingat lagi Tuhan, nggak ada lagi itu, karena biasalah kalau kita lupa ya memang lupa, cuman pakai kekuatan ini aja. Tapi tetap juga Tuhan Yesus sih menolong. Oh, pokoknya berangkat 2 mobil polisi, satu ke sana katanya. Kebetulan ini anak saya ini juga bawa mobil, rupanya dia dilindungi Tuhan juga. Pas dia polisi nyampe ke salah satu tempat, anak saya si Irwan ini berangkat dari situ gitu. Saya selalu kontak ke kampung ini dari tempat lain. Bagaimana, sudah ada belum? Belum katanya gitu. Pokoknya jantung saya tidak tahu di mana lagi, tapi tolong Tuhan juga saya. Terus begitu aja. Oh, bagaimana ini? Saya mendengar suara ini dari, pokoknya harus dibunuh begitulah saudaraku ya. Tuh, tiba-tiba ada pikiran saya, mungkin dari Roh Kudus juga, kau jujur aja, kasih tahu itu anakmu supaya selesai katanya. Akhirnya saya bilang sama ada marga sihaan di situ, katanya itu jagoan di lokasi itu. Memang jagoan penjara lah itu saya dengar di tempat itu. Karena saya kan nanya-nanya apa juga. Mereka tidak ada yang kenal saya karena kan lain daerah ya. Saya masuk, siapa di sini apanya itu yang apa itu. Memang dia saya lihat paling vokal. Pokoknya harus dapat malam ini katanya. Mereka kontak juga, ada polisi di situ. Sudah ketemu Irwannya? Belum. Tanya. Wah, dalam hati saya, Tuhan tolong. Terus saya jujur, saya peluk itu tangannya marga sihaan ini. Maaf ya itu kata saya. Saya orang tuanya, saya bilang. Memang tidak bisa kita dengan cara ini berdamai besok, saya bilang. Apapun yang dirusak sama anak saya di tempat ini, saya mampu bayar. Memang biasanya itulah salahnya saya dari dulu selalu terbiasa seperti itu, selalu saya tangani. Nah, akhirnya mereka juga adakan rapat begini-begini tengah malam 2 jam 2 lewat. Padahal kami mau ke situ melewati jurang yang seperti apa gitu. Sekalipun mau ke kota. Akhirnya dibilang, udah besok ibu jam 6 harus tiba di tempat di sini katanya gitu. Terus tiba-tiba dapat kabar dari kampung ini. Anakmu sudah ada, bilangnya si Irwan, bahasa Batak lah ya. Anakmu sudah ada di sini. Jadi di mana sekarang? Sudah diumpetin. Mobilnya bagaimana? Udah umpetin semua, saya bilang. Akhirnya kita pulang langsung ke sini. Ya udah saudaraku, kalau bukan pertolongan Tuhan Yesus, kalau si Irwan masuk ke kantor polisi, dapat polisi tambah susah.
tambah susah urusan. Akhirnya saya pagi-pagi berangkat dari ke sana, katanya saya kasih makan semua satu kampung. Yang pada kaget, kasih makan. Kebetulan ada di situ Marga Huta Barat, pengurusnya, semacam di sini RT lah ya. Mana enak makanan itu ini kami makan. Kami nggak mau makan. Ada beberapa orang bilang kami nggak mau makan. Ya udah, urusan saya berdamai sama yang punya usaha aja. Nah terus besoknya berdamai dengan, udah saya ganti semua, uang kaget, uang apa semua. Ke kantor polisi udah masuk, harus ditarik juga urusannya. Datanglah salah satu polisi, karena memang satu agak bisa ada hubungan marga sama saya, datang ke kampung ini. Bilang, terbangkan anakmu itu, Inang katanya. Wah, memang susah ya cabut perkaranya. Saya bilang, iya. Udah uang nggak ada, utang saya banyak, hampir 100 juta dibikin di kampung ini karena cabut uang dari sana, uang nggak ada, harus diterbangkan. Tengah malam itu juga saya suruh diantar orang ke Medan, saudaraku. Perjalanan dari sini ke Medan satu malam sampai terbang ke Jakarta. Udah, tinggal berapa ini lagi, nggak beberapa bulan sih. Minta ya pesta pernikahan. Jadi udah itulah riwayat anak saya ini. Memang benar-benar selalu ditolong Tuhan. Sampai disitulah kesaksian saya. Sekalipun tidak rapi, tapi saya langkah-langkah saya perpendek. Sampai disitulah kesaksian saya itu. Amin. Kita percaya Inang, doa seorang ibu yang takut Tuhan, yang keluar dari jeritan hati yang paling dalam, Tuhan pasti jawab pada waktunya. Jadi Inang jangan berputus asa. Inang bukan satu-satunya orang tua yang bagaimana menghadapi anak. Saya juga seorang tua, punya masalah juga dengan anak, mungkin dimensi yang berbeda. Inang nggak perlu takut, nggak perlu kecil hati, nggak perlu sedih, karena Tuhan pasti menopang. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang kita menghadapi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya.
Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan begitu baik. Dia pelihara hidup kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan adalah gembala saudara, Dia akan selalu membawa saudara ke air yang jernih. Ya, kalau kita membuat Yesus sebagai gembala kita, the only one shepherd, hari-hari kita akan selalu dibawa ke air yang jernih, sekalipun dalam situasi yang paling sulit. Amin. Kita harus alami sampai di situ. Dalam situasi yang paling sulit, dalam situasi yang paling genting, dalam situasi yang paling berbahaya, Dia tetap membawa kita ke air yang jernih. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memimpin ke air yang tenang. Dia menyegahkan jiwaku. Dia menuntun jalan yang benar, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegahkan jiwaku. Dia menuntun jalan yang benar, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku berjalan dalam lembah kegelapan. Amin. Mari kita pegang sama-sama di tangan kanan kita. Oh, matanya. Jamuan yang adalah tubuh Tapi Yesus. deket banget. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu sebabnya banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Sore hari ini kita mau angkat perjamuan ini dengan rasa yang dimerdekakan Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti perjamuan yang adalah tubuh Yesus Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini di hadapan tahta Allah yang adalah darah Yesus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Makanya kurang gelap. Darahmu Yesus, sucikan aku. Sama mami ya, mami lebih gelap. Bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Dijadikan baru. Dijadikan baru. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk pengorbanan putramu. Your beloved son, the only one son. Tapi engkau tidak menyayangkannya Tuhan. Itu sebabnya kau rela memberikan putramu satu-satunya kepada kami, orang-orang yang berdosa. Supaya kami layak, supaya kami dilayakkan, dibenarkan, dan kami boleh memanggil engkau Bapa, ya Abah, ya Bapa. Seperti Yesus memanggilmu Bapa, kami juga memanggilmu Bapa. Karena darah putramu yang tunggal ada di atas kami. Bapak, kami sambut firman-Mu sore hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Evangelis Arjon Marbun. Biar kiranya Tuhan mengurapi setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Namun akan seperti pedang bermata dua dan menerobos setiap hati kami masing-masing dan hati kami diubahkan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur itu Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur. Di mana firman-Mu dapat bertumbuh dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya pada nama Yesus katakan. Amin.